Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, seperti yang kalian lihat di opening tadi, kita kehadiran 2 mystery guest. Siapa ya? Nah, sebelum kita tahu dia siapa, kita mau siapkan hati kita dulu yuk. Kita siapkan Alkitab kita juga dan alat tulis atau catatan agar kita bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Sebelumnya kita mau mulai dengan doa dulu yuk adik-adik. Kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkati kami sepanjang semalam kemarin kami bisa beristirahat. Engkau yang telah bangunkan kami di pagi hari ini sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu kembali melalui YouTube ini Tuhan. Tuhan juga berkati, biarlah kami bisa mendengarkannya dari awal hingga akhirnya, sehingga kami bisa mengerti, terlebih-lebih kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan ampunilah segala dosa yang kami perbuat Tuhan, mungkin yang akan kami perbuat nanti, ampunilah kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari, yuk kita sama-sama buka Alkitab ya, siap-siap ya buka Alkitabnya. Dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Yuk kita baca satu-satu yuk. Oke, kakak akan bacakan untuk kalian semua. Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Ayat 1, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat 2, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 4, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, ayat 5, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ayat 6, lalu ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia, dibentuknya itu. Ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 10, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ayat 11, yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Nah, kita sudah baca perikop cerita kita hari ini. Untuk mendengarkan penjelasannya, yuk sama-sama kita simak video setelah ini. Shalom adik-adik. Halo Bang. Shalom adik-adik. Halo juga Kak Febri, gimana kabarnya?
Baik, gimana Bang Samuel? Sehat. Ya, semoga adik-adik yang nonton juga ya sehat-sehat dan tetap mengikuti ibadah di rumah sampai hari ini. Nah, Betul sekali. tadi kita udah baca Alkitab Bang, dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Nah, di dalam kitab yang kita baca hari ini mengenai tentang hari ke-7, penciptaan Tuhan yang hari ke-7. Sebelum kita bahas penciptaan Tuhan yang di hari ke-7, mau flashback dulu nih Bang. Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6 tuh Tuhan menciptakan apa aja sih? Coba dari hari pertama apa tuh Bang? Hari pertama itu Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta siang dan malam, Kak Febri. Benar. Hari kedua itu Tuhan menciptakan cakrawala. Nah, kalau hari ketiga Tuhan itu menciptakan daratan, lautan, serta tumbuh-tumbuhan. Yang hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang di angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang. Nah, kalau hari kelima, Tuhan itu menciptakan binatang-binatang di air dan burung-burung di udara. Nah, hari ke-6, Tuhan menciptakan hewan-hewan di darat dan manusia. Nah, hari ke-7, di mana Tuhan beristirahat dan menguduskan hari itu. Wah, kalau Tuhan menguduskan hari ke-7, berarti manusia harus ngapain tuh Kak Febri di hari ke-7? Untuk tahu jawabannya, kita undang beberapa kakak guru ya, Bang? Nggak kita undang Adam nih? Oh, enggak. Oh, enggak. Kita mau undang manusia pada saat itu susah, Bang. Oh, pada saat itu. Iya. Oke, kita mengundang manusia kekinian, milenial, tahu dan paham mengenai hal ini. Siapa dia? Kayaknya bintang tamunya seru nih. Seru banget. Kita panggil kan? Kita panggil ya. Panggil, siapa Bang? Bang Clinton dan Bang Nexstar. Yeay! Halo Bang Next, Bang Clinton. Hai Bang Next, Bang Clinton. Halo. Terus. Coba ya, diulang ya pertanyaan saya. Jadi, kalau misalnya hari ke-7 itu Tuhan menguduskan hari itu dan memberkatinya, manusia itu harus ngapain sih? Bang Next, Bang Clinton? Mungkin dari Bang Clinton dulu. Boleh. Jadi kalau kita sudah baca dari Alkitab, kan kita diberikan dari hari pertama sampai hari ke-6 itu untuk ciptaan-ciptaannya. Jadi apa yang kita telah terima, seharusnya kita sudah mensyukurinya. Karena kalau misalkan ada yang tertulis di Alkitab, seperti kalau misalkan di Nehemia 8 ayat 6. Jadi di situ secara garis besar, Ezra membuka Alkitab di depan umat dan ia berdiri lebih tinggi dan ia membuka Alkitab dan memuji Tuhan. Karena salah satunya dengan namanya kita bersyukur, itu kita juga bisa memuji Tuhan gitu. Jadi kalau misalkan kita beribadah atau misalkan kita memperingati hari Minggu itu sebagai harinya Tuhan, itu adalah salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan yang sudah diberikan kepada kita gitu. Oh, berarti kalau hari ke-7 itu kita itu beribadah ya, dan beribadah itu artinya kita mensyukuri segala yang udah kita terima dari Tuhan ya Bang Clinton? Iya. Kalau kayak gitu, sekolah itu termasuk beribadah nggak sih? Kalau sekolah juga termasuk, karena kan kita mensyukuri apa yang diberikan Tuhan, salah satunya kita diberikan kemampuan untuk berpikir. Karena kan kita berbeda dengan ciptaan lain yang belum tentu bisa berpikir seperti manusia. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada di diri kita sebagai sesuatu yang positif. Nggak cuma belajar, bisa juga olahraga atau melakukan sesuatu yang berguna bagi kegiatan kita. Berarti kalau misalnya di waktu belajar, terus kita tidur-tiduran, termasuk ibadah nggak Bang? Ibadahnya jadi terlihat setengah-setengah. Gitu. Kalau bisa kita maksimalkan, kenapa tidak? Gimana Bang Max? Bener nggak sih Bang kalau misalnya kita lagi mestinya kita kan sekolah nih, kata Bang Lenon kan sekolah itu belajar, sekolah itu ibadah. Tapi di sekolah kita nggak serius. Jadinya ibadahnya gimana tuh Bang?
Kalau misalnya ibadah itu kan dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri ya itu dia ucapan syukur. Ya kalau misalnya ya memang dari diri sendirinya jadi main-main ya segala macem, ya Tuhan juga tahu kan. Oh ini berarti ibadah atau bukan sih, ya kan? Dan kalau misalnya mau menambahkan juga yang tadi Bang Clinton bilang, kan kita kan kalau di ayat 2 nih ya, di Kejadian 2 itu kan berhentilah ia pada hari ke-7 segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Tapi ayat 3-nya di situ Tuhan bilang, lalu aku memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Berarti kan maksudnya juga kan kondisinya, yaitu dia, Tuhan nggak berhenti langsung tok, dan bukan untuk kemauan sendiri, dia juga melakukan, yaitu dia, memberkati dan menguduskannya. Jadi, ya memang terkadang kan ada tuh dengar-dengar kalau misalnya adalah, udah hari ke-7 nggak usah ngapa-ngapain gitu. Tapi kembali lagi ya nggak ada masalah sih kalau misalnya pokoknya kalau misalnya beribadah misalnya belajar tapi malah main-main, ya Tuhan juga ngelihatnya ya yang mau nanti ibadah tuh Bang jadinya ya. Iya. Itu. Jadi kalau misalnya di sekolah nggak boleh tuh adik-adik main-main, malah naik-naik ke meja, godain guru, salto-salto, coret-coret, nggak boleh. Iya. Next wasir. Terus, kenapa sih Bang ibadah tuh selalu dilakukan cuma di hari Minggu? Mungkin Bang Nexter atau Bang Clinton? Kalau dari aku sendiri sih, tadi pertanyaannya kan kenapa ibadah itu dilakukan untuk hari Minggu saja ya? Karena kalau misalnya nih, sebetulnya nih kalau dilihat dari sini ya, di sini kalau misalnya Tuhan kan berhenti hari ke-7. Nah, kan hari ke-7 itu bukan berarti kan tadi Bang Nexar bilang kan, Tuhan berhenti, dia juga menguduskan dan juga memberkati kan. Nah, tapi di sini kenapa hari Minggu itu, yaitu dia tujuannya untuk mengingat semua kemuliaan dari Allah. Allah telah berbuat untuk kita, misalnya saat itu lagi habis selesai melihat membangun bumi atau cakrawala segala macam, ya kan? Nah, di sini yaitu dia Tuhan juga pengen supaya kita berhenti di hari ke-7 itu untuk mengingat kuasa dan kemuliaan Allah sih, Bang Samuel dan Bang Clinton. Berarti sebenarnya kita kan hari Senin sampai Sabtu tuh kita beribadahnya dengan sekolah, dengan orang tua kita, dengan bekerja. Nah, tapi kalau misalnya hari Minggu berarti kita beribadahnya itu benar-benar untuk mengingat segala kebaikan Tuhan ya, Bang Clinton, Bang Nexter. Iya, benar Bang. Karena kan tadi Bang Clinton juga bilang kan ibadah itu juga belajar juga ibadah, ya kan? Ya memang Senin sampai Sabtu kan kita melakukan hal yang namanya belajar yang juga ibadah ya. Tapi Minggu yaitu dia Tuhan tuh pengen tuh kita supaya fokus, ya kan? Itu jadi pedoman kalau misalnya ini loh hari yang dimana yaitu dia pemerintah juga kasih libur, semua segala macam libur. Cuman tujuannya apa? Pengen apa yang kalian terima dari Senin sampai Sabtu itu kemuliaan dari aku. Pengen kalian ingat mengucap syukur, fokus ibadah itu aja sih Bang. Kalau dari berarti yang hari Minggu itu nggak ke gereja tuh nggak tahu terima kasih ya tuh ya? Sebetulnya bukan terima kasih. Mungkin wujud mengucap syukurnya berkurang. Kurang kali. Kurang ya.
udah dikasih napas juga. Nanti nggak ibadah hari Minggu, Senin kurang oksigen loh kalian. Hati-hati. Lihat tuh Jadi, Bang Clinton. Bang Clinton tuh pagi sore ibadah dia ngiringin terus. Bang Clinton gimana sih maksudnya? Kan Bang Clinton nih Senin sampai Sabtu tentunya kerja ya Bang. Iya. Terus Minggu abang nggak capek apa pagi-pagi bangun gitu langsung ya ngiringin lagu sekolah minggu atau gereja umum, terus sorenya lagi tugas lagi. Malamnya berdoa lagi Bang Clinton. Doakan kita semua. Gimana Bang? Ya, kalau aku sih nanggepinnya ya memang kan ibadah itu sesuatu yang kita jalanin aja gitu. Maksudnya bukan sebagai Minggu harus ibadah, tapi ya kalau misalkan kita memang dari dalam sendiri udah pengen ibadah ya nggak terasa tiba-tiba udah Minggu ibadah gitu kan. Ya, jadi kita ngejalaninnya senang aja. Apalagi kan kita sebagai guru sekolah minggu ya ketemu anak-anak juga senang. Jadi itu salah satu motivasi yang bisa kita dapatkan kenapa kita ibadahnya jadi lebih gitu. Jadi nggak ada merasa capek untuk hari Minggu, padahal Senin sampai Sabtu kita udah kerja gitu, ibaratnya udah fokus untuk duniawi gitu. Mungkin ucapan syukur Bang Clinton juga kali ya? Ya, karena kan ucapan syukur tuh macam-macam lah, bisa persembahan, bisa nyanyian, bisa main musik, ya itu tergantung bagaimana kita menyalurkannya aja. Jadi kalau untuk adik-adik ya untuk mau menyalurkan lewat bakatnya sendiri ya bisa aja gitu. Jadi nggak usah merasa malu kalau aku nggak bisa ini, tapi pasti bisa yang lain. Kita semua tuh punya karunia ya, di mana kita bisa menggunakan itu untuk memuliakan Tuhan ya berarti ya. Iya. berarti selama hari Minggu boleh nggak sih Bang kita bermalas-malasan atau nih ya salah nggak sih orang tua kita tuh kerja di hari Minggu? Nggak salah Kak Febri, karena tadi seperti yang sudah disampaikan tuh sama Bang Nekar sama Bang Clinton, bekerja itu juga beribadah, karena melalui bekerja kita mensyukuri karunia Tuhan yang ada dalam hidup kita. Nah, tapi yang menjadi salah adalah ketika hari Minggu kita terlalu asik dengan kegiatan yang lain, kita lupa ke gereja. Misalnya nih, kalian alasannya ada kerja kelompok Bang, makanya nggak bisa gereja. Oke, kalian nggak bisa sekolah Minggu, tapi tetap harus datang ke gereja. Kan masih ada gereja sore. Nah, juga buat yang buat yang udah bekerja juga seperti itu. Misalnya, apalagi kan yang orang tuanya itu kerja di rumah sakit. Kadang-kadang kan Minggu juga masuk tuh. Gak apa-apa kerja, tapi tetap beribadah, tetap menyempatkan waktu untuk ke gereja. Dan harus diingat, kegiatan kita, baik itu belajar, baik itu bekerja, itu juga bagian dari ibadah. Jadi itu tidak salah. Yang penting, kita tetap niat untuk ke gereja, untuk memuliakan Tuhan. Oke. Wah. Keren. Yang penting kita nggak Bang Nex itu sangat rajin dia bekerja, tapi dia tetap ingat akan Tuhan. Aduh. Amin. Benar banget. Salah satunya sih semua kakak guru yang bisa kita lihat ya setiap hari Minggu kemarin sebelum ada pandemi ini, kita lihat kakak guru rajin ke gereja. Mungkin itu bisa jadi motivasi kita juga nih sebagai adik-adik sekolah minggu yang menonton ini. Bisa lihat kakak guru aja bisa kok menyediakan waktu sepenuhnya untuk Tuhan setelah 6 hari bekerja. Nah, coba kita ini ya, coba kita ulang ya. Kita ulang lagi nih, sebenarnya kita bahas apa aja sih hari ini. Nah, pertama, Tuhan itu kan menciptakan bumi dengan segala isinya. Bukan hanya bumi, alam semesta ini dengan segala isinya itu selama 6 hari. Tapi pada hari ke-7, Tuhan berhenti. Tapi sebenarnya bukan Tuhan berhenti karena dia capek. Tuhan berhenti pada hari ke-7 untuk menguduskan hari itu, untuk memberkati hari itu, untuk mengingatkan kepada manusia bahwa
pada hari itu manusia itu diingatkan untuk bersyukur, untuk menikmati segala ciptaan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan ibadah itu nggak hanya datang ke gereja saja, tapi segala kegiatan kita itu juga ibadah. Segala kegiatan kita yang positif, yang memuliakan nama Tuhan, itu juga ibadah. Baik itu belajar, baik itu bekerja, baik itu membantu teman, itu juga ibadah. Jadi pada hari Minggu, ibadah kita itu nggak hanya di gereja, tapi juga melalui segala kegiatan kita. Jadi nggak boleh ya hari Minggu itu malas-malesan. Alasannya, wah kan hari Minggu ke gereja, Bang. Habis itu boleh dong malas-malesan. Tidak boleh. Karena segala kegiatan kita yang baik itu juga termasuk ibadah. Setuju banget. Oke deh. Bener banget Bang Sam. Jadi yang Bang Sam bilang itu, itulah yang bisa kita pelajari hari ini. Kalau menurut Bang Next gimana? Ada pesan nggak untuk adik-adik kelas Petrus dan Salomo hari ini? Mungkin kalau dari Abang sih yang pengen ingetin lagi ke adik-adik, yaitu dia kan memang hari Sabat itu adalah hari pertama ya, sebetulnya yang dimana Sabat itu yang mengatur itu kan Tuhan sendiri. Nah, kenapa sih kok hari Minggu sih, Bang? Ya itu dia tadi mungkin sudah dijelaskan juga sama Kak Feby sama Bang Samuel, yang dimana hari Minggu itu hari kemenangan orang Kristen juga. Oh iya. Ya. Tuhan Yesus bangkit di hari itu, Bang. Ya. Terus apalagi Bang? Tadi turunnya Roh Kudus juga. Ya itu kita sih nggak ada alasan lagi untuk tidak bersyukur, apalagi apa yang kita miliki. Dan ya itu dia, ucapan syukur itu melalui ibadah. Dan benar seperti kata Bang Clinton, terkadang ibadah itu tidak perlu, ya itu dia, nggak perlu maksudnya memberikan sesuatu atau mengucap syukur kepada Tuhan itu nggak perlu. Ya memang ada beberapa yang seperti ngasih persembahan, ya talenta, dan juga memberi waktu aja, itu sudah cukup, dan Tuhan juga melihat. Itu aja sih dari Abang. Iya, berarti semua kegiatan kita itu ketika kita melakukannya untuk Tuhan itu ibadah ya. That's kita right. yang anak sekolah minggu, kalian belajar itu ibadah, dan kakak gurunya yang udah kerja itu juga bekerja itu adalah ibadah. Jadi segala kegiatan kita tuh ibadah ya adik-adik. Benar, kita Bang. yang memuliakan Tuhan itu ibadah. Kalau dari Bang Clinton, ada ini Bang, pesan-pesan jaga kebersihan kah atau pesan-pesan lain? Yeah. Kalau dari aku sih nambahin aja, karena kan kita dikasih segala sesuatu yang di bumi ini tuh kayak kado gitu. Jadi kalau dibaca dari Kejadian 2 ayat 5, di sini tuh di bumi belum ada maksudnya belum ada sesuatu apapun di bumi, dan belum ada yang mengelolanya. Jadi kita tuh kayak ditunjuk nih, bumi buat manusia deh gitu. Jadi manusia ditunjuk untuk mengelola bumi dengan kemampuan yang mereka miliki. Itu kan udah termasuk sesuatu yang besar banget yang diberikan Tuhan gitu. Jadi makanya kenapa kita harus bersyukur, alasannya bisa salah satunya dari situ. Kalau misalkan kayak kita ulang tahun juga dikasih hadiah, juga kita bersyukur dong. Iya. Berarti kita harus salah satu bentuk kita bersyukur itu menjaga bumi ini, Bang ya. Menjaga alam ciptaan ini. Nih yang suka menebang pohon sembarangan nanti akan ditebang. Buang-buang plastik. Buang-buang plastik akan dijadiin plastik. Oke, adik-adik. Kita semakin rajin beribadah, kita semakin bersyukur, dan ingat segala kegiatan kita harus memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Oke, tetap jaga kesehatan, semoga pandemi ini cepat berakhir, dan kita segera bertemu. Amin. Oke adik-adik, ya selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup kebaktian kita pada hari ini. Bapa yang kami sapa dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, juga pimpinanmu dan penyertaan-Mu sepanjang kebaktian kami pada hari ini. Kami juga mau bersyukur Bapa atas berkat-Mu yang
sangat melimpah dalam hidup kami. Engkau telah memberi kami keluarga, memberi kami kesehatan, memberi kami teman, memberi kami kesempatan untuk sekolah, dan yang terutama memberi kami keselamatan. Dan pada hari ini Bapa, kami mau belajar bahwa ketika kami beribadah itu adalah bentuk rasa syukur kami atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami yang tiada henti-hentinya sepanjang hidup kami. Oleh karena itu Bapa, kami mau belajar untuk menjalani hidup kami lebih baik lagi, baik itu ketika kami sekolah, baik itu ketika kami bermain, baik itu ketika kami belajar. Itu adalah semua bentuk ibadah kami, dan kami akan melakukannya dengan lebih baik lagi dan melakukannya dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan juga ketika kami datang ke gereja-Mu pada hari Minggu untuk kebaktian, walaupun sekarang kami sedang kebaktian secara online karena situasi, kami mau beribadah lagi dengan lebih sungguh-sungguh, dengan sikap yang lebih baik lagi. Baik itu ketika kami mendengarkan secara online maupun nanti ketika kami akhirnya bisa kembali lagi datang ke gereja bersama-sama. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk dunia ini yang sedang dilanda oleh virus corona. Tuhan yang tolong pulihkan dunia ini. Tuhan yang tolong berkati para medis yang berjuang. Tuhan yang tolong berkati petugas keamanan yang menjaga keamanan, yang membantu menertibkan masyarakat. Tuhan yang juga tolong berkati pemerintah-pemerintah kami dalam mengatur agar virus ini cepat berakhir. Tapi itu semua hanyalah kuasa-Mu, dan baik itu pemerintah maupun para medis maupun petugas keamanan, itu hanyalah alat Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa, dan kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik, dan pada akhirnya kami nanti akan berkumpul lagi bersama-sama dengan teman-teman kami secara langsung. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, dan kami mohon ampun Tuhan kalau sepanjang kebaktian kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, dan tolong kami agar dapat bersikap lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.